Maka ciri-ciri wong sombong itu cuma sikok. Asal yang diperintah oleh Allah tidak diturut, sombonglah tuh. Bagaimana tidak sombong? Paru-paru dari Allah, jantung dari Allah, sehat dari Allah. Paspus pajak merokok tuh sehat dari Allah. Makan lemak dari siapa? Dari Allah. Cuma diminta sholat 5 waktu kok dak galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma ya Allah, amitna 'alal Islam wa 'alal iman wa 'alal ihsan, wa khtim lana bi husnil khatimah, wa khtim lisanana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan, keluarga besar almarhum, yaitu keluarga besar dari Bapak Agus Supardi bin Hamidin. Terkhusus tadi yang memberikan kata sambutan Bapak Haji Muhammad Yatta, kakak kandung beliau yang saya hormati. Sekeluarga besar semuanya di sini ya, keluarga besar daripada Bapak Agus Supardi, Ibu Haja Siti Rumiyah ya, dan serta istri dan anak-anaknya. Yang kami banggakan di sini para orang tua kami, para sesepuh, terkhusus Imam Maghrib kita dari Bapak Haji Amri ya, dan juga Imam desa kita Bapak Haji Saiman. Semuanya yang saya tidak bisa sebut satu-satu, dan juga memang kami mursyid ya, yang asik nyedot ini dari tadi. Mudah-mudahan semua yang hadir ini Bapak dan Ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sengaja mengawali majelis ini dengan membaca la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat ringan. Kalimat ini penyelamat kita. Jangan samakan kalimat la ilaha illallah dengan sikok bagi dua. Jangan samakan kalimat la ilaha illallah dengan lagu sungguh teganya. Jangan samakan kalimat la ilaha illallah dengan judul lagu manapun. La ilaha illallah ini penyelamat kita. Jangan main-main ya. Maka ketika kita diajak tahlil dalam majelis ini, jangan tidak khusyuk baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Semua yang hadir di sini akan selamat dari azab kubur, dari azab api neraka, hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Nabi bersabda, man akhiru kalamihi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ini kalimat yang luar biasa. Kalimat ini tidak bisa dibeli, karena mohon maaf, nanti di dalam kubur Pak Haji Amri, kita ini akan ditanya dengan 6 perkara. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Waman imamuka, siapa panduan hidupmu ya. Waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Wama kiblatuka, kemana kiblatmu ya.
Kemana kiblatmu? Kita ini akan ditanya semua. 5 atau 6 perkara ini tidak akan bisa kita jawab kecuali dari hidup memanglah mantap. Karena ini bukan ujian dunia, pacak ngontek, pacak kisi-kisi, tidak bisa. Bapak Haji Amri tidak bisa jawab kalau di dunianya tidak mantap. MC kita siapa namanya nih? Nanang Qasim tidak akan mantap. Nanti menjawab man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imanuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Nanti tidak akan mantap semua yang hadir di sini kecuali dari dunia ini sudah mantap. Makanya mantap-mantaplah hadir dalam majelis seperti ini yang senantiasa melantunkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nak nanya dulu sama bapak-bapak ini. Saya ini kalau tidak katik yang mandu ke sini kira-kira nyampe tidak ke desa sini? Tidak nyampe. Maka saya minta tolong adik saya Sudar mandu ke sini. Bahkan kalaupun nyampe nyasar dulu. Entah lewat dulu, entah nanyo dulu sebelum. Apalagi urusan akhirat, Pak. Urusan akhirat siapa yang pernah tahu alamatnya di sini? Pak Yata pernah meninggal dunia? Belum ya? Mang Mursyid? Jangan dulu, oh belum nak. Ya, dan nanti yang tahu. Maka kita ini butuh alamat, butuh petunjuk, biar jangan dapat alamat palsu. Kaget di akhirat sibuk keliling, di mana, di mana, di mana, kemana, kemana, ujungnya tidak jelas, kemana, di mana, kemana, di mana, kemana, di mana. Makanya yang nyanyi lagu ini tidak jelas, lakinya di mana, kemana, lakinya di mana, kemana. Ya. Maka ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, ayo mumpung masih hidup mantapkan diri untuk berpindah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf ya, segagah siapapun kita yang hadir di sini semuanya akan kembali kepada Allah. Pak Mursyid berapa umurnya? 67. Ayolah para kita doakan beliau panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Ya. Wah Haji Amri berapa? 75. Ayolah, lah ngambil jatah wong ini saja. Ya. Semua pokoknya nak panjang nak pendek umurnya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekedar nak nanyo, kira-kira nak balik menuju akhirat ini apa bekalnya, ini apa? Hah? Aku nanya dengan Pak Haji Saiman, apa kira-kira bekalnya nih kira-kira? Apa Yata? Pak Yata punya kebun banyak, gudang besar. Kira-kira nanti kalau mati dibawa ada. Nah, ya. Dak kate yang dibawa. Istri dicintai, disayangi, anak-anak dimanja, kira-kira ada tak yang bersedia ikut? Tak ada. Ini saudara kita ini Bapak Agus Supardi ini umurnya 53 tahun. Ini kalau untuk ukuran orang zaman sekarang ini masih muda. Ya, masih muda. Mohon maaf, ayunda kami istri daripada Bapak Agus ini, walaupun sayang cinta, cuma bisa ngantar sampai ke kuburan. Betul tak Pak? Cuma bisa nyampe ngantar ke kuburan. Bahkan ketika kubur ditutup, cuma bisa ngomong apa? Oi kak, aku dewean. Ya. Oi lakiku, aku dewean. Ya. Mohon maaf. Ya. Pak Nanang Qasim ini, walaupun gagah mah ini, mati juga. Mati. Ya, mati juga. Semua ada ajalnya masing-masing. Kita di dunia ini butuh bekal. Pak Agus bangun rumah butuh bekal. Pak Yata bangun rumah butuh bekal. Pak Haji Amri hidup sampai 75 ini butuh bekal. Maka kami ingatkan satu ungkapan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal seperti orang yang nyebrangi lautan tanpa kapal.
Sehebat aponian Pak kita ini berenang. Apalagi yang namanya mati itu lebih lama daripada hidup. Ya. Umur Nabi Nuh hampir 1000 tahun. Matinya lebih lama daripada hidupnya. Ya. Matinya lebih lama daripada Nabi kita usia hidupnya cuma 63 tahun. Sekarang sudah 1444. Mana yang lebih lama? Wafatnya beliau atau hidupnya? Apalagi wak kita yang di depan nih. Tando-tando lah do kalau. Minta maaf wak main-main. Pami cuma ngomong. Kalau memang kita ini ngomong mati itu ringan baik, oke, silakan matilah. Maka saya dulur dari Linggau ini, yang kata beliau tadi, Ustadz dari Linggau. Kita yang duduk sekarang ini maco Yasin untuk Pak Agus, tengok nanti juga wong datang ke rumah kita maco Yasin. Maka jangan cakiwan itu. Apa ciri-ciri wong sombong itu? Mudah nengoknya ciri-ciri wong sombong itu. Ciri-ciri wong sombong itu bukan dadonya dibusungkan, tidak. Bukan pisaunya yang dipinggang, tidak. Ciri-ciri wong sombong itu sikok. Mana yang diminta oleh Allah tidak diturun. Ya. Mana yang diminta oleh Allah tidak diturun. Ini mohon maaf, ini ceramahnya agak tegas sedikit ini. Tidak apa-apa Pak ya. Ya, kalau aku nih Pak sudah siap ngambil resiko. Apalagi nanyo lah sama Sudar tadi. Kira-kira aku nih melewati tempat begal dah. Ya. Tuh. Pak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kamu dah agam lah dengan aku tidak apa-apa. Tapi jangan sampai Allah dah agam dengan kita. Kapanlah Allah ya ajur lebu. Maka ciri-ciri wong sombong itu cuma sikok. Asal yang diperintah oleh Allah tidak diturut, sombonglah tuh. Bagaimana tidak sombong? Paru-paru dari Allah, jantung dari Allah, sehat dari Allah, paspus pajak merokok tuh sehat dari Allah. Makan lemak dari siapa? Dari Allah. Cuma diminta sholat 5 waktu kok dak galak. Tapi ini bukan daerah sini, bukan. Ini yang di dusun tempat kami, Air Putih situ. Kalau di sini insya Allah lebih parah. Ya. Ada apa minta sholat kok kita dak galak? Padahal mohon maaf Pak, 5 tuh satu sholat tuh 5 menit. 5 menit. Kalau yang aku baca tadi agak panjang. Aku tahu tadi ada yang berutuan. Aduh, ya nggak pame nggak je. Ya. Aku tuh sekali-sekali kan biasanya imam sini paling alhaqumut takatsur sesekali. Ya, sesekali dibacakan agak panjang dikit. Tuh, sengaja. Bukan apa-apa. Satu sholat 5 menit. 5 kali 5 25 menit. Lama mano dengan main gap. Mano aduh main gap 5 menit. Betul Pak? Main gap tidak apa-apa, jangan tinggal sholat. Berkebun tidak apa-apa, jangan tinggal. Allah cuma minta 5 menit kali 5 25 menit. Dalam sehari ada 24 jam. La ilaha illallah. Ibu-ibu yang di belakang mohon maaf, lama mana masak rendang dengan sholat? Masak rendang lebih berkeringat mana masak rendang dengan sholat? Lebih berkeringat masak rendang, bahkan badan berkeringat busuk bau. Tapi sholat wudu, basuh tangan, basuh kaki, kumur-kumur. Wong yang habis sholat mulutnya wangi. Ya. Sekarang kira-kira kalau kita tidak sholat, cak mana nih mati nih kayak gini? Fahmi cuma nak nanya nih, sama wong tua Fahmi, sama dulur Fahmi yang ada, kalau nanti mati tidak sholat bagaimana? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apalagi yang diminta oleh Allah model puasa,
cuma diminta setahun sekali. Ini mohon maaf, kita ini kalau puasa Ramadan berapa lama kira-kira? Kalau ada yang ngomong 30 hari itu sesat. Pak Haji Amri ngomong setelah sebulan penuh kita puasa, itu mudi. Kita puasa tak katik sebulan penuh, cuma dari pagi sampai malamnya ada puasa. Endam, kolak, laju, pempek, laju. Pak Yata bener tak? Puasa cuma diminta oleh Allah setahun sekali dan tidak sebulan penuh. Aku hanya minta engkau puasa dari maghrib sampai fajar, dari fajar sampai maghrib. Apalagi mohon maaf, nafsunya makan kita saat puasa tuh nafsu kena ditahan. Coba pas adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum dogan sih kok. Padahal sore itu dibeli galon, bakwan dibeli, tekwan dibeli, pempek yang belah, yang bulat dibeli. Sudah itu tidak ada yang dimakan, bahkan makan yang dibuang sampai subuh, tidak katik yang makan. Maka Allah minta haji kalau mampu, kata Allah. Zakat kalau mampu, kata Allah. Tapi kalau urusan mohon maaf sholat sama puasa, Pak, kalau kita tinggalkan, aku cuma nak nanya, nanti kalau masuk kubur apa yang nak kita bawa? Sholat itulah Pak yang kita bawa. Mohon maaf, ini Fahmi ngomong dengan kasih sayang. Galak dengar payu, tak galak dem, karena kaget mati tanggung masing. Tak kasih kita mati ngajak-ngajak uang. Kalau di dunia inilah kalau nak saling tolong. Kalau di akhirat, mohon maaf, suami dan istri tidak saling tolong. Pak Yata ketika diumumkan di akhirat, ini contoh ya, Haji tidak dipanggil Pak Haji di dunia ini baik. Cak Fahmi dipanggil oleh beliau tadi, Kiai Haji Muhammad Atik Fahmi LCMAG GR, habis. GLC MAG GR ini habis kalau cuma dipanggil namo Muhammad Atik Fahmi. Gelarnya cuma dua pilihannya, Ahlul Jannah atau Ahlul Nar. Jangan bangga ego dengan LCMAG ini, man bakal jadi Ahlul Nar. Bayata dijuluki oleh wong pengusaha, man Ahlul Nar, rugi. Maka kita ini harus rebut gelar akhirat. Apa gelar akhirat, Bu? Ahlul Jannah. Jadi Nanang Kosim Ahlul Jannah. Kalau nak sombong, sombonglah. Saat itu paslah masuk surga, siapa yang nak sombongan siapa? Dengan dulur John Ahlul Jannah John. Sombonglah saat itu. Cuma nganjuk tahu. Maka inilah kita gelar kita ini. Maka kita belajar dari Pak Agus Supardi bin Hamidin ini, kita ini tidak lama lagi nyusul. Apalagi 53. Maka yang 54 siap-siap. Ya, 54 siap-siap, apalagi 56. Yang tahu-tahu ini yang 75 baca Pak Haji Amri. Santai beliau ini. Tapi kalau nengok beliau ini wajar kalau beliau tidak mati, payu tidak mati. Mati. Kenapa? Orang tuh kalau sudah siap kelihatan dari wajahnya. Karena kita ini tidak pernah mati ditanya sudah mau atau belum. Tidak ngerti. Datang malaikat Israel ke Mang Mursyid. Mursyid, siapa yang Israel jo? Lah nak mati lo? Lo, maeda. Tidak katik pertanyaan itu. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau nak mati ini Fahmilah mati. Karena saya 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu kena penyakit gagal ginjal. Cuci darah selama 1 tahun, berat badan 99 kilo sampai 56 kilo. Ketika saya dioperasi cangkok ginjal Pak, mohon maaf, cangkok ginjal ini ada ibu-ibu yang baik. Mohon maaf tidak saya sebut namanya ini. Ibu-ibu yang baik ngenjuk ginjalnya sama saya. Ya, makanya jangan sombong ego, amanlah sakit. Dak kuawo.
Ini kadang-kadang lagi sehat nabok wong, mukul wong, nabok laki dewe, nabok bini dewe, nyegak bini dewe, melawan dengan bini dewe. Ada yang laki jahit itu Cani, ada? Ada. Nyawak mulu. Ya. Ini kadang-kadang gagalnya dengan bini dewe, melawannya, melawan sana Palestina sana. Nah, saat itu baru saya tahu ya, LC dak katik guno, MAG dak katik guno. Apalagi mohon maaf, ketika dokter bilang sama saya pas di meja operasi, Ustadz siap kita bius, tunggu aku doa dulu. Aku berdoa dulu. Apa doanya? Ya Allah, kalau aku hidup lagi tolong sehatkan, kalau tidak tolong mudah-mudahan engkau ampuni dosaku. Disuntik bagian sini, tidak pakai nunggu semenit 2 menit, jarum tuh nyusuk langsung hilang. Bangun-bangun alhamdulillah Bapak Ibu, seperti yang Ibu lihat perut saya kembali buncit. Maka kami nak cuma berbagi malam hari ini, kita sama-sama menyadari diri kita pun akan seperti Pak Agus Supardi. Apalagi ini sudah nuju hari 40 hari, 100 hari, mohon maaf Bapak-bapak, namun kita mungkinlah dilupakan wong. Istri kita ninggal, tidak lagi yang tahunan kita, tinggal anak-anak kita. Anak-anak kita ninggal pula, tinggal cucu-cucu kita. Bahkan dia nanya pas nengok foto kita, siapa kak? Ini neneknya. Yang mana? Jadi demlah berhenti, wong yang populer baik mulai dilupakan. Hah? Soekarno, Soeharto, Mbah Surip, apa tuh Mbah Surip tuh yang jago apa tuh? Jago bukit apa namanya? Gunung Merapi. Apalagi apa? Mbah Marijan, yang Mbah Surip itu yang tak gendong kemana-mana, ujungnya digendong. Ya, nah ini. Ketika kita di dalam kubur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Fahmi cuma ngasih tahu, nginget kenapa yang sudah saya sampaikan di rumah Pak Yata. Idza wudi'al abdul mu'min fi qarbihi, hamba Allah tuh kalau ada dalam kubur, mohon maaf, ihtausyat wa amalu sholihat, yang akan kerumuni dia bukan anaknya, bukan istrinya, bukan siapa-siapa. Siapa? Itulah amal soleh kita. Ini amal soleh ini Bapak Ibu datang ke Pak Agus waktu dia lagi nangis ditinggal kita kemarin. Oi istriku, oi anakku, oi dulurku, oi tetanggoku, datang sholat. Assalamualaikum Agus. Siapa kau? Aku sholatmu 5 waktu. Assalamualaikum Pak Agus. Kau siapa lagi? Aku puasamu. Datang lagi yang ketiga. Assalamualaikum, siapa kau? Aku sedekahmu. Ngapa kau tidak seterang sholat sama puasa? 5.000 Pak Agus. Jadi kita ini yang bersedekah tuh kalau nak lampunya terang 150 minimal. Ini 5.000 yang kacamatanya lah nyampak mulu. Maka ini semua akan datang. Nafkah bapak-bapak yang dimakan oleh istri akan datang. Datang semua itu. Senyum bapak-bapak dengan tetangga akan datang semuanya. Siapa kau? Aku senyummu dengan tetanggamu. Aku maafmu terhadap istrimu. Aku maafmu terhadap suamimu. Akan datang galau saat itu. Dan mohon maaf, bagi yang meninggal dunia dikerubuni oleh amal soleh, dia lupa dengan anak bininya. Sebagaimana anak bininya pun lupa dengan dirinya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, maka anak-anak ini ya senantiasa doakan wong tuanya. Amin. Apalagi ngandalkan doa tetangga. Tetangga ini paling sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari. Mendak tuh dah. Ya, maka andalan kita ini keluarga inilah. Kita berdoa untuk orang yang meninggal dunia. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai mantapkan diri kita ini, kalau kita akan nyusul Bapak Agus Supardi bin Hamidin, yang berikutnya, ya, ayo sama-sama di kampung kita ini, mari kita benarkan. Mari kita marakkan baca Al-Quran. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Siapa yang nak ganti mimpin tahlil gak? Siapa yang nak ganti jadi imam gak? Siapa yang nak ganti mimpin Yasin gak? Siapa? Tak kata kecuali generasi kita inilah. Maka kita ini harus mengamalkan ayat Allah di mana Allah berfirman, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau kepengen nengok perdagangan yang ndak katik ruginya, satu, baca Al-Qur'an. Jangankan baca Al-Quran dengan suara bagus, dengan bacaan bagus. Baca Quran dengan terbata-bata baik, ada salahnya baik, dapat 2 pahala. Ini ada hadis Nabi dari Sayyidah Aisyah. Biarlah Sayyidah Aisyah berkata, al-mahiru fil Quran, orang yang pintar baca Quran, bagus bacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, duduknya sama orang-orang, sama malaikat-malaikat yang mulia. Tapi man yaqra'uhu yatata'ta fihi lahu ajran isnani. Siapa yang baca Qur'annya terbata-bata karena baru belajar, itu dapat 2 pahala. Maka kita ini di era kita ini, ayo masjid kita marakkan baca Qur'an. Guru-guru yang baca Qur'an bayar. Ini mayar guru baca Qur'an berat nih. Kapan mayar penyanyi? Tuh ibu-ibu nyawer. Ini kadang-kadang, ya mohon maaf ini, di masjid ada SPP baca Quran, diminta sebulan 10.000 oleh ustadznya. Nunggak 8 tahun. La ilaha illallah. Oh ide bapak-bapak. Tapi tidak katik di sini ya. Tidak katik, alhamdulillah. Di sini paling yang nunggak nih 1, 2, 3, 4, 5. Awas ini, ayo anak-anak kita tuh, anak-anak kita jangan sampai tidak bisa baca Quran. Mohon maaf, nanti kalau kita meninggal dunia, anak-anak yang kita yang baca Quran inilah yang bisa mendoakan kita. Karena mohon maaf, judul lagu apa beda kena pak untuk meninggal tuh. Ayah, inilah lagu dariku terbenam. Mana ada pula lagu terbenam? Hah? Dagati. Maka ketika anaknya baca Al-Quran, menghadiahkan surah Yasin, menghadiahkan tahlil buat ini yang bagus. Ustaz, tapi ada yang ngomong hadiah baca Quran tidak sampai, kurang ngaji. Jumhurul ulama di dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Qubur, ihda'us thawabi qiraatil Quran, menghadiahkan pahala baca Quran itu sampai. Tapi kalau dia bersikeras dengan pendapat dia, silahkan. Tapi jangan nyalai kita, karena kita juga ada dalil. Oke, ibu-ibu kalau ke kuburan mengucap salam enggak? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dengar enggak dia tuh kira-kira? Dengar kok tidak? Cuma kita yang enggak dengar dia. Kalau kita dengar dia lari. Untungnya dia tidak dengar. Dan ini peristiwa terjadi kepada Nabi sama Sayyidina Umar ketika Nabi habis perang Badar, menghadap para tentara musuh-musuh Allah, rombongan Abu Jahal. Apa kata Rasulullah kepada tentara-tentara yang mati membela Abu Jahal tadi? Hei Abu Jahal dan tentaramu, apa yang sudah dapat janji Tuhanmu? Lalu Sayyidina Umar ngomong, ya Rasulullah, engkau sedang ngomong dengan para mayat, kau sedang ngomong dengan para bangkai yang sudah mati. Bagaimana ini? Apa jawab baginda Nabi? Kita saja yang tidak mendengar, mereka itu mendengar. Bahkan mohon maaf, dalam satu hadis Nabi yang saya baca dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta an Ahlil Mauta wal Kubur, Bapak Ibu, ketika orang tua kita meninggal, siapapun meninggal, itu dia tahu siapa yang mandikan, siapa yang ngafani, siapa yang mikul dia, siapa yang masukkannya ke dalam kubur, dia tahu. Kalau Pak Nang Qasim tidak percaya, matilah. Ya, mendak jaya mati lagi baru tahu, oh benarnya Ustaz Fahmi. Bahkan mohon maaf, ada yang ngambil sendalnya, dia tahu. Kamu kemarin itu yang ke kuburan pakai sendal, dia tahu dia. Pakai sendal aku tuh. Ya. Tahu dia. Kita yang pakai baju dia tahu, dan tetangga-tetangga yang ngantar dia tahu Tahu Bahkan yang mohon maaf, kita yang mendoakannya tahu Ini Rasulullah yang nyampaikan. Makanya ketika kita mendengar salam kita, dia jawab. Cuma sayangnya kita tidak dengar. Dan itu dibatasi oleh Allah agar kita tidak dengar.
Bangsa denger, ndak kate orang nak ziarah. Apalagi lewat di kuburan banyak ngomong pula dalam kubur, nak kemana? Nak kemana? Ya, itu belum nyampe ke kubur lah lari. Jangankan kamu sekelas Pak Haji Amri minggir juga kan. Ya. Bapak Ibu, kecuali macam Sayyidina Umar, lain lagi. Jin datang, ya, jangankan model jin, malaikat mungkar nakir saja dilihat oleh Sayyidina Ali. Ini saya baca ceritanya dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah daripada kitab Safinatun Najah, di mana Sayyidina Ali pengen tahu Sayyidina Umar ini kan tegas nih selama masa hidupnya, kira-kira mati ini kaget tegas enggak kira-kira. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab ini lah di dalam kubur masih melawan. Mungkar dan nakir datang dengan kondisi yang kurang baik. Lalu ketika ditanya marbuka, dijawab oleh Sayyidina Umar, tahu tak kau siapa aku? Aku adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Balik dia pergi. Ya, datang disuruh Allah datang dipesan oleh Sayyidina Umar. Lain kali kalau mendatangi dan bertanya kepada orang beriman, tunjukkan wajah yang bagus. Pergi dia menuju Allah, kata Allah turuti apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Nah kita tak baca marbuka. Itu Umar wong beringin beda dengan Umar bin Khattab. Ada Umar beringin ada lah balik. Oh ya ada pandang kalau dengar ceramah ini berarti dia. Nah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, saya kepengen cerita tentang alam kubur ini tapi nanti panjang waktunya karena aku tahu apalagi yang dipelanjang. Ayo jangan mau ikut. Aku juga belum makan Bu masalahnya Bu ya. Apalagi kami balik nih jauh, perjalanan sekitar setengah jam, sejam. Maka bolak-balik berarti 2 jam. Dan ada dengar ceramah aku agak sejam dikit dagalah kira-kira ya. Kalau aku terserah, karena nak lama nak pendek isi amplop sama kira-kira Pak Yata. Kalau ada Pak Yata, kalau udah katik ya aku tanya. Nih Bapak Ibu yang dimuliakan, ayo nih baca Quran kita nih, digalakkan nih ya, dimantapkan. Bukan apa-apa, baca Quran itu penting. Salahnya saja dapat pahala, apalagi benarnya. Anak-anak kita jangan sampai mereka tidak belajar baca Al-Quran. Saat ini nak belajar online pun ada. Tuh ada YouTube online belajar. Mohon maaf tadi kepada kakanda kami yang mimpin tahlil dikit, saya ada benerin dikit. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, bukan subhanallah hal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama yang tadi saya benerin dikit ya. Ini mohon maaf nih agak benerin dikit enggak apa-apa Pak ya. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Nah, jangan wasallam. Jadi biar benar ini kan ada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu benar. Jadi kalau awalnya sholat, ujungnya salam. Tapi kalau awalnya sholli, ujungnya salim. Aku contohkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sama kadang-kadang di Linggau saya dengar ada orang mimpin tahlil, ya Rabbi shollu. Itu salah. Yang benar ya Rabbi sholli. Cuma kadang nih karena banyak kesalahan, jadi kadang-kadang yang muda ngikut yang tua. Tidak apa-apa, ini mohon maaf ya kayak ini agak dibener dikit supaya ke depan lebih benar. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Karena saya dituntut oleh Allah kalau tidak benerin nanti ya. Nah ini penting baca Quran ini supaya benar, supaya bagus. Apalagi kalau anak-anak kita, coba tengok sekarang ini zamannya anak-anak menghafal Quran. Tapi Ustadz aku ini tidak bisa baca Quran. Ya tidak apa-apa, jangan sampai anak kita ini kadang-kadang ada wong tua yang motivasi, nak karena ayah tidak bisa baca Quran kau harus tidak bisa baca Quran. Ini wong tua yang uji orang Australia, this is the method ya. Nah ayahmu tidak bisa baca Quran, mungkin ayah dulu salah ayah, atau mungkin wong tua ayah dulu tidak perhatian, tapi kamu nak jangan tidak bisa baca Quran.
Ayahmu nak baru belajar sholat umur 50 tahun. Ayahmu nak baru belajar puasa umur 40 tahun. Kalau kamu nak dari sekarang sudah harus lebih maju dari ayah. Maka saya pernah baca cerita, ada seorang kakek-kakek duduk sambil tawa-tawa, ya. Kemudian ada orang duduk di sampingnya. Apa kabar Pak? Sehat. Umur kamu berapa? Umur Bapak Pak? Sudah 80 tahun. Kok Bapak tersenyum terus? Saya senang. Ngapa senang? Saya alhamdulillah walaupun umur 80 tahun saya sudah Iqra 4. La ilaha illallah. Iqra 4. Tapi alhamdulillah walaupun saya Iqra 4, anak-anak saya semuanya sudah bisa baca Quran. Bas dia nangis. Lebih membanggakan lagi, cucung-cucung saya sudah ada yang hafal Quran. Kita yang tua boleh Iqra 4, tapi anak-anak kita. Dan ingat Bapak Ibu, kita ini jangan malu baca Quran. Ibu-ibu aku mohon yang di belakang tuh, wahai ibu-ibu aku, ayu-ayu aku, bibi aku, mamang-mamang aku, jangan malu belajar baca Quran. Kita ini kadang-kadang ada pesta tuh sengaja nian ngapali lagu, ngapali nyanyi, bener lah Pak kira-kira. Asek tuh disuruh nyanyi dak pacak tuh malu nih. Yang harus kita malu tuh kita tidak belajar baca Quran. Tapi aku salut sama ibu-ibu nih, kadang-kadang walaupun lah tua, mata lah dak nengok lagi. Dah, nggak belajar jak cilubba kayaknya. Bata. Kenapa? Ini jauh lebih baik daripada tidak mau belajar. Ada yang muda-muda nak belajar mimpin tahlil, ajari. Salah-salah tak jadi masalah. Yang penting belajarnya. Kenapa? Tadi aku sudah bacakan hadisnya. Ya. Jadi bapak-bapak ayo, apalagi zaman sekarang nyari yang pacak baca barzanji itu susah. Angin lagi-lagi yang lenak mati macamnya. Ya. Al-jannah. Al-jannah. Berapa kali saya hadir di desa Cak ini Pak, aku mikir, berubah nih acara kita jadi acara takziah. Takut tarian putus. Coba kalau anak-anak muda yang azan, alang kelemak dengernya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini kadang-kadang mohon maaf. Di tetangga tidak nyampe, ini tidak nyampe, ini. Ya. Pas lah nyampe, la ilaha illallah, alhamdulillah. Ya. Jadi Pak Mursyid hati-hati, ayo. Tidak mesti belajar Quran ini nak masuk pondoknya, tidak masuk pondok, alhamdulillah. Kalau dah anak kita belajar, sewakan. Saya pernah nyarikan kursus piano untuk anak saya, ya. Itu 1 bulannya 700.000. Ayo. Belajar piano Pak, 700.000, 4 kali pertemuan. Dak kate guru ngaji yang seharga itu dak ngate. Mana nih guru-guru ngaji kita ini? Ya, dak kate. Ini kadang-kadang ngato pula. Lah ditagih SPP 10.000 per bulan. Uji anaknya, Mak. Ustadznya nanya, uang barokahnya mana? Ya Ustaz ngada ikhlas. La ilaha illallah. Oh deh. Ladak galak ngenjuk duit ngate boleh. Ya. Oh Ustaz ngada ikhlas. Awak ngajar agama nak minta dibayar. Ma ilah. Oh ya Rabbi. Ada yang cak itu Bu, dulu kan. Mulai sekarang jangan lagi. Itu kita ngajar lah tak baca. Bersyukur ini ada yang galak. Nah, oi ngajar ngaji itu tidak mudah. Tanya Sudar nih. Sudar nih guru ngaji. Apalagi anak banyak melengel-lengel. Ngajari Iqra tuh be, ada yang naik masuk beduk. Ada yang naik pocong atap. Lah nak mikir dia kabur, lah nak mikir ngajar dia pula. Kadang-kadang semasjid muridnya 100, gurunya siko itulah. Matola rabun pula. Mana Joni? Ayo, cari. Ya, nah ini saya ingatkan. Yang tadi wa aqamus shalah sudah saya bahas. Ayo hati-hati. Ada sebuah hadis Nabi riwayat Imam Muslim di mana Nabi bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri inna bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkas shalah." Ya, ini pesan baginda Nabi, antara kita dengan kekafiran itu bedanya cuma sikok, ninggalkan sholat. Walaupun dalam mazhab Syafi'i tidak semua orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi apa? Kafir. Tapi dihukumi apa? Fasik, berdosa. Penutup,
Terutama mengingatkan mamang-mamang, dulur-dulur yang usianya sudah 40 tahun ke pucuk. Ya, apa kata baginda Nabi? Siapa yang usianya sudah sampai di 40 tahun ke pucuk, ya, tapi belum siap-siap untuk akhirat, khawatir nanti meninggal dunia dalam posisi yang tidak baik. Maka ayo 40 ke ibu-ibu ya, hadir pengajian. Jangan sampai pas hadir pengajian, habis zuhur hadir pengajian, asarnya balik tidak sholat. Nah ini banyak seperti kita hadir seperti ini, hadir ngaji doakan orang yang mati, tapi kita hadir di sini balik tidak sholat. Jangan sampai ini terjadi di antara kita. Dan saya sangat setuju dengan cara wong dusun sini. Ya maghrib bersama, yasinan sebelum ceramah, sholat dulu. Wah ini bagus Pak Yata, tolong digemburkan ini. Ini jangan dilewatkan. Di Lingga udah kati model main ini. Maka saya acungkan jempol, wong sini mulai dari ujung pangkal ya sampai ke sana hampir sama Pak ya adatnya ya. Maghrib di tempat, sudah tuh yasinan, tahlilan, sholat isya, baru ceramah. Yang lebih padat lagi ada makannya. Ah ini yang luar biasa. Luar biasa. Ini yang bagusnya Pak Yata itu. Apalagi kalau dibungkus lebih padat lagi Pak Yata. Ya. Ah ini. Ditambah lagi kalau kamu nih ada dinjuk rokok pula. Itu dia. Ini lebih padat lagi. Makanya ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, saya sangat setuju. Kalau ada yang nentang itu bawa ke pesantren saya. Pesantren modern Arisalah. Omong ngan Pak Nanang Kosim. Ku dak cak ngedebat ngamilu ku be, ku temukan dengan Ustaz Fahmi di Lubuk Linggau. Ngocela depan ye. Setuju? Nah, jadi Pak Yata, kalau ada yang cak itu dem ngada usah ribut dengan ku dak ti ilmu. Ku dak cak nyawab ya, ku dak tahu dalile. Milu dengan ku antar temukan dengan Ustaz Fahmi, biar aku ajak ngopi. Ya, kita ajak ngobrol. Jadi Pak Haji Amri, mana ada yang membid'ah-bid'ahkan tahlil kak, dem jangan banyak ingin ngomong. Sudah jangan debat dengan ku. Ku tahu yang ngopi, ngerokok, makan. Koordinasi aja. Wah. Koordinasi itu aja. Kopi, rokok, makan nasi aja. Aku tahu dari rombongan-rombongan cak ngagal aja. Koordinasi aja, koordinasi. Ku kira koordinasi itu apa? Kopi aja, rokok, makan nasi. Itu arti koordinasi itu, Mak. Dan harus komunikasi. Baiklah, ini sajalah. Mohon maaf ya sama mamang-mamang, dulur-dulur, mungkin ceramah Fahmi mungkin agak sedikit menyebat. Tidak apa-apa sebelum disebat oleh malaikat. Tidak apa-apa, mungkin agak menyakitkan sebelum kita disakiti oleh hukum Allah. Mungkin ada yang tersinggung, mohon maaf. Maksud hati hanya untuk menyampaikan cinta dan kasih sayang, karena Fahmi berharap yang hadir di sini menjadi ahli surga galau. Saya pribadi belum tentu masuk surga, tapi kalau sama-sama insya Allah kita saling tanya. Lagi kalau Pak Nanang Kosim ketika masuk surga, mana ya Ustaz Fahmi yang cak kion yang ngomong tuh, cariku. Mana aja Fahmi itu di neraka ya pacak ngomong dak cak ngelakoni aja. Ya agak cariku Pak Nanang Kosim kulang atenga gek nilai man cak nyedak ketengoan aku di surga, tolong cari aku butuh diminta dicarikan oleh dulurku yang bernama Nanang Kosim, dulurku yang bernama Pak Haji Muhammad Yata, tolong cari aku karena saya yang ngomong ini belum tentu menjadi ahlu surga. Semua kita masih berharap dan saya tidak berani menjudge bapak-bapak sebagai ahlu neraka. Tapi apa yang tidak baik dari kita mudah-mudahan kita benahi dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini saja. Mari kita baca Al-Fatihah untuk orang saudara kita, ponakan kita, kakak kita, adik kita, Bapak Agus Supardi bin Hamidin. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Ya Allah, melihat kematian saudara kami Agus Supardi, kami jadi sadar kamilah bukan siapa-siapa ya Allah. Kami akan kembali kepada Engkau yang maha segala-galanya ya Allah. Kami tidak bisa menolak sakit, kami tidak bisa menolak takdir buruk sekalipun ya Allah. Bahkan kami tidak bisa menolak kematian ya Allah. Ini tanda kami adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami tahu kami ini adalah pendosa ya Allah. Berapa banyak perintahmu yang kami lewatkan, tapi kami mohon
Mudah-mudahan Engkau berikan kami kesempatan untuk bertaubat ya Allah, untuk membenahi diri ya Allah, agar kami bisa melaksanakan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami sadar awal hidup kami penuh dengan dosa, awal hidup kami penuh dengan maksiat ya Allah. Tapi tolong menjelang akhir hidup ini ya Allah, akhir hidup kami dengan kebaikan, dengan taat dan ibadah ya Allah. Lembutkan hati ini ya Allah yang susah untuk dididik, lembutkan hati ini ya Allah yang susah untuk ditegur, lembutkan hati ini ya Allah yang masih gelap tentang akhirat. Lembutkan hati ini ya Allah, berikan cahayamu sebagaimana Engkau mencahayai bumi dan langit ini dengan mataharimu ya Allah, sebagaimana Engkau mencahayai baginda Nabi, maka pantulkanlah cahaya itu masuk ke dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, untuk saudara kami Agus Supardi bin Hamidin, mudah-mudahan Engkau ampuni dosanya ya Allah, Engkau lapangkan kuburnya ya Allah, Engkau sinari kuburnya dengan segala macam kebaikan, pembacaan tahlil, solawat, tasbih, Al-Quran yang kami baca ini ya Allah, mudah-mudahan hadiah yang sampai untuk saudara kami Agus Supardi ya Allah, begitu juga untuk semua orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan berkat Al-Quran, tahlil, tasbih yang kami baca, turun rahmat-Mu ya Allah untuk dirinya, sehingga meringankan apa yang menjadi berat baginya ya Allah, menambahkan kemuliaan apa yang didapatkan oleh dirinya ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di Nuju hari ini juga ingin ikut menghibur keluarga yang ditinggal, bahwasanya kematian satu persatu akan menimpa kita semua ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka, berikan ketabahan kepada mereka, dan berikan kepada mereka iman, Islam, dan ihsan, sehingga menjadi pelajaran bagi keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Ya Allah, sedekah yang disajikan oleh keluarga mudah-mudahan menjadi pahala yang sampai untuk dulur kami Agus Supardi ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Rabbana ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, ada kata-kata yang tak pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dama Pak Amri lagi ngucap